Ketika Nuaiman menggoda Khalid bin Walid, humor di kalangan mujahid. Sahabatku, mari kita duduk sejenak, menepi dari riuhnya dunia, dan menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari masa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka, ada satu sahabat yang dikenal bukan hanya karena keimanannya yang kokoh, tetapi juga karena selera humornya yang unik. Dan caranya yang jenaka dalam menyampaikan cinta dan nasihat. Dialah Nuaiman bin Amr al-Ansyari radhiyallahu anhu. Kali ini, aku ingin berbagi sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu tersenyum, tertawa, bahkan mungkin termenung. Kisah ini terjadi antara Nuaiman dan seorang panglima besar yang sangat kita kenal keberaniannya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dua pribadi yang sangat berbeda, tetapi berada dalam satu barisan perjuangan. Kisah ini menjadi bukti bahwa bahkan di tengah medan jihad, canda dan tawa tetap hidup di kalangan para mujahid. Al-Kisah, pada suatu waktu setelah Fathu Makkah, ketika gelombang dakwah Islam semakin meluas, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak terlibat dalam perjalanan-perjalanan dakwah dan jihad. Di antara mereka yang kerap bersama adalah Nuaiman dan Khalid bin Walid. Khalid, yang dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus, adalah seorang jenderal besar yang dihormati oleh seluruh kaum muslimin karena kehebatannya di medan perang. Sementara itu, Nuaiman adalah sosok yang disegani karena kecintaannya kepada Rasulullah, namun sering membuat para sahabat tersenyum karena kelucuannya. Suatu hari, pasukan muslim sedang beristirahat dalam perjalanan menuju suatu wilayah untuk menyampaikan dakwah dan memperkuat Islam. Nuaiman melihat Khalid bin Walid yang saat itu sedang duduk sendirian, serius memandang ke kejauhan, mungkin memikirkan strategi atau tugas-tugas berat yang diembannya. Di matanya, Khalid tampak sangat garang dan tidak mudah didekati. Namun, Nuaiman yang dikenal tidak bisa diam begitu saja melihat seseorang terlalu serius. Ia berkata dalam hati, sepertinya Abu Sulaiman, panggilan Khalid, butuh sedikit hiburan. Dengan senyum khasnya, Nuaiman pun mendekat. Ia pura-pura bersikap sopan, menunduk lalu menyapa, "Wahai Panglima, semoga Allah menyejukkan hatimu seperti sejuknya embun pagi." Khalid menoleh dan menjawab singkat, "Amin wahai Nuaiman." "Wahai Panglima, aku mendengar engkau adalah lelaki yang kuat, gagah dan barangkali juga sangat disukai para wanita." Ulanjut Nuaiman dengan senyum geli di wajahnya. Khalid mengerutkan kening, belum mengerti arah pembicaraan Nuaiman. "Apa maksudmu, wahai Nuaiman?" Tanyanya curiga. Nuaiman berlagak serius. "Aku ingin mengenalkanmu kepada seorang wanita yang sangat cantik. Ia dari kalangan Arab yang baik-baik, berakhlak, dan katanya tertarik pada seorang pahlawan Islam." Khalid tersentak. "Apa maksudmu mengenalkanku kepada seorang wanita? Apakah aku terlihat seperti sedang mencari istri sekarang?" Nuaiman menjawab, Tidak. Tapi aku kira engkau butuh teman bicara. Seseorang yang bisa membuatmu lupa sejenak dari tekanan tugas." Khalid menghela napas. "Baiklah, tapi jangan macam-macam Nuaiman." Nuaiman pun pura-pura pergi dan kembali tidak lama. Kemudian bersama seorang lelaki Arab yang sangat keibuan wajah dan pakaiannya panjang, hingga tampak dari kejauhan seperti seorang wanita. "Wahai Khalid, inilah dia," seru Nuaiman bangga. Khalid berdiri. Begitu mendekat, ia memperhatikan wajah wanita itu. Dahinya berkerut. "Ini, laki-laki Nuaiman." Lelaki itu pun melepas kain penutup kepalanya dan tersenyum kaku. "Maaf, wahai Panglima, aku hanya menuruti ajakan sahabatmu ini." Khalid memerah wajahnya antara bingung dan malu. "Nuaiman!" teriaknya, membuat semua pasukan tertawa terbahak-bahak. Namun, Khalid yang gagah itu hanya mampu menggelengkan kepala sambil tersenyum geli. "Engkau memang tidak pernah kehabisan akal, wahai Nuaiman. Tapi tunggulah pembalasanku." Nuaiman hanya tertawa sambil lari menjauh, sembari berkata, "Hiburan adalah bagian dari keteguhan hati." Wahai Panglima, kisah itu menjadi buah bibir di kalangan para sahabat selama berhari-hari. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya, beliau pun tersenyum dan berkata, "Biarkan Nuaiman. Ia mencintai kita dengan caranya sendiri." Sahabatku yang baik, kisah ini tampak sederhana, penuh tawa, bahkan mungkin terkesan sepele. Tapi di balik tawa itu tersimpan mutiara hikmah yang sangat dalam. Nuaiman bukanlah sekadar pelawak di kalangan para sahabat. Ia adalah gambaran dari seseorang yang tahu betul bagaimana menjaga hati manusia
di tengah perjuangan. Bayangkan, dalam kerasnya medan jihad dan beratnya amanah dakwah, masih ada ruang untuk senyum dan tawa. Nuaiman menunjukkan bahwa ketegangan tidak selalu harus dijawab dengan keheningan, tapi bisa juga dengan kejenakaan yang tulus dan penuh cinta. Humor yang ia hadirkan bukan untuk meremehkan, melainkan untuk menyejukkan dan menguatkan ukhuwah. Dari Khalid, kita pun belajar tentang sikap besar hati. Meski dikenal sebagai panglima yang tangguh, ia tidak mudah marah. Ia tahu sahabatnya tidak berniat menghina, tapi hanya ingin mencairkan suasana. Ini adalah pelajaran mahal tentang bagaimana menerima gurauan dengan lapang dada dan menjadikannya berkat hati, bukan penyebab perpecahan. Sahabatku, dalam hidup kita ini, jangan sampai kehilangan tawa yang menyejukkan. Jadikan candamu sebagai penyejuk, bukan penghancur. Jadikan gurauanmu sebagai pelembut hati, bukan penghinaan tersembunyi. Karena sesungguhnya, tawa yang dibalut dengan cinta dan keikhlasan adalah bentuk lain dari ibadah yang memperkuat ukhuwah. Semoga Allah menjadikan kita seperti Nuaiman yang mencintai saudaranya dengan ketulusan, dan seperti Khalid yang mampu menerima canda dengan kebesaran jiwa. Akhir kata, semoga kisah ini menginspirasi dan mengajarkan kita untuk membawa senyum dalam dakwah, membawa tawa dalam ukhuwah, dan menjaga cinta dalam setiap interaksi kita.